Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Gimana, Pak Sultan. gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik. Gimana Pak Sultan? Ya, alhamdulillah baik. Di rumah gimana? Anak-anak dan sebagainya. Eh, Alhamdulillah tidak rewel. Masih rewel. sama neneknya. Nah, kira-kira ini Bu, Pak Sultan ada apa ini? Menghubungi saya. ya ini loh Bu Ida. Tadi kelihatannya sunting-sunting dari teman kok. Bu Ida mau bicara dengan saya ada apa? Gitu loh. Tadi kan saya dihubungi oleh Bu Siti itu. Katanya Bu Ida mau bicara dengan saya. Itu ada apa? Gini Pak, di sekolah itu kan murid-murid saya apa ya Pak, kurang tanggung jawab gitu loh Pak sama tugas-tugasnya. Jadi saya ini akhir-akhir ini bingung, pusing juga menghadapi mereka. Kok mereka kurang tanggung jawab kalau dikasih tugas, entah itu tugas di sekolah ataupun PR seperti itu Pak. Mereka kurang bertanggung jawab gitu loh. Banyak yang tidak mengerjakan, lumayan seperti itu. Padahal Hmm. saya itu sudah sering mengingatkan, setiap hari diingatkan jangan lupa mengerjakan PR. Di sekolah juga, selain saya juga ada guru-guru mapelnya juga seperti itu. Itu gimana ya Pak ya? Lah, itu kelas berapa ya, Bu? Kelas berapa ini? Jenengan Saya itu ngajarnya kelas kebetulan berapa? kelas 5 Pak. Kelas 5. Nah, itu kan udah besar kan ya Pak, harusnya sudah bisa berpikir itu baik buruknya Mhm. seperti apa. Oh. Lah, sekira-kira itu kejadian itu sudah lama atau baru-baru saja itu? Ini kan berapa bulan ini? Dihitung dari bulan Mulai itu Juli. Juni, Agustus, September. Itu Ya, kira-kira kan kelas 5 hanya baru 3 bulanan lah ya. iya Itu Pak. sudah lama atau kelas itu saja? Nah, kalau kebetulan saya kan baru Pak, baru pindah di sekolah saya yang sekarang. Jadi sekitar bulan apa kemarin Juni. Jadi kan kurang tahu sebelum-sebelumnya latar belakangnya seperti apa gitu. Cuma kalau dari cerita-cerita guru-guru yang lain gitu saat sharing di kantor gitu, memang katanya dulu sih seperti itu, ada yang suka main gitu kan di Mhm. kelas seperti itu, kayak gitu sih. Lah, kira-kira paling utama itu apa kira-kira? Kok bisa seperti itu? Atau hanya beberapa siswa atau semuanya? Itu kalau kalau dari apa pengalaman di kelas ya Pak ya, itu kan sering ini misal kalau dikasih PR gitu, mereka itu pernah tak tanya kan, kok ini sudah dikerjakan semua, ini bagaimana? Padahal kan saya belum pernah menyuruh mengerjakan sampai halaman itu, gitu. Nah, ternyata mereka itu les, Pak, di rumah. Nah, lesnya Hmm, itu kan seperti ini. Nah, itu tulisannya kan beda dengan tulisan murid saya, tak tanya. Kok ini tulisannya beda? Siapa yang mengerjakan? Itu yang mengerjakan guru les saya, Bu. Itu bilangnya. Nah, terus kamu les ngapain? Saya main, kayak gitu, Pak. Terus, jadi di hmm. situ kan kayak dia seolah-olah itu yang bergantung pada apa guru lesnya, dia nggak mau mengerjakan sendiri, jadinya mungkin dia males gitu ya Pak kalau itu terbawa ke sekolah atau gimana gitu ya Pak. Ya, kira-kira kalau kalau jenengan apa ya komunikasi dengan orang tua bagaimana di rumah atau mungkin saat kelas 4 mungkin bagaimana? Apa seperti itu atau gimana? Gitu. Kalau di kelas 4 kalau gurunya yang dulu sih yang Sharing-sharing memang misalnya sharing. seperti itu, sering sharing kan di kantor gitu, karena kan saya kurang paham dengan murid-muridnya yang sekarang karena saya baru gitu kan. Ya memang seperti itu. Di kelas lain pun
di luar bukan di kelas 5 saja, ternyata menemukan hal yang sama, Pak. Mungkin mereka itu lesnya di tempat yang sama seperti itu. Jadinya ya apa ya, sistemnya sama gitu. Jadi guru lesnya yang mengerjakan, dia main gitu. Jadi bergantung pada guru lesnya seperti itu, Pak. Hmm, Ternyata nggak di berarti kelas saya saja seperti itu. di kelas 4 pun seperti itu. Eh, Iya, Kira-kira Ibu Ida itu memanai seperti itu apa anak-anak penyebabnya? Penyebabnya itu apa penyebabnya? mungkin itu dari apa kemudahan yang diberikan sama guru lesnya. Jadi membuat mereka itu nggak mau serius dalam belajar gitu, Pak. Hanya mengandalkan misalnya, aku nggak mengerjakan pun dikerjakan sama guruku kok, seperti itu. Misalnya seperti itu. Jadi mereka kayak malesan gitu. Intinya seperti itu, Pak. Mungkin itu yang membuat mindsetnya gitu loh. Mindsetnya anak-anak itu dalam belajar kurang sama tanggung jawabnya seperti itu. Eh, dari permasalahan yang ada, Bu Ida mungkin jadi sudah memetakan bagaimana anak itu kok bisa malas gitu. Ya. Ya, Pak. Kan dari itu tadi kebiasaan-kebiasaan mereka saat dikasih tugas itu kan nggak kurang tanggung jawab itu sebagian besar. Nah, itu kan karena memang dipicu dari di rumah juga seperti itu di tempat les. Nah, hal itu kan juga membuat mereka masih kecuali kalau yang di tempat les itu misalnya gurunya memotivasi mereka untuk mengerjakan sendiri lah seperti itu. Mungkin mereka saat les itu tanya bagaimana cara mengerjakannya seperti itu. Mungkin itu akan meningkatkan motivasi mereka. Mereka akan lebih serius dan lebih tanggung jawab lagi dalam mengerjakan tugas seperti itu, Pak. Ya, saya kira dari mungkin permasalahan itu kira-kira Bu Ida yang ingin dilakukan itu apa dari permasalahan Nah, itu? ya, kalau selama ini saya sudah mencoba mengingatkan anak-anak saat di sekolah gitu, Pak. Entah itu tugas sekolah maupun PR. Misal kalau PR saya ingatkan anak-anak jangan lupa besok PR-nya dikerjakan untuk besok seperti itu. Nah, saat mereka tidak mengerjakan meskipun sudah diingatkan, nggak hanya saya saja, tapi juga guru mapelnya. Itu terkadang mereka di konsekuensinya diminta untuk maju ke depan, kemudian difoto dan di-share di grup WA kelas supaya apa tujuannya? Supaya nih untuk komunikasi dengan orang tua supaya mereka tahu ini loh kemajuan anaknya ini gini kayak gini di sekolah seperti ini nggak mau mengerjakan tugas gitu supaya ada perhatian lah setidaknya dari orang tua untuk masa depan anak-anaknya seperti itu sih Pak. Jadi lebih ke apa ya berkolaborasi dengan guru-guru yang memegang kelas saya, guru bidang studi, juga komunikasi dengan orang tua siswa. Karena kan anak belajar nggak hanya di sekolah, tapi juga di rumah. Kalau sudah di rumah kan itu sudah di luar tanggung jawab guru. Guru hanya bisa mengingatkan, itu sudah menjadi tanggung jawab orang tua seperti itu. Sejauh ini itu yang saya lakukan. Jadi kalau Bu Ida rencananya seperti itu, mungkin penekanannya dari rencana itu eh, yakin nggak bisa berhasil mungkin? Insya Allah yakin, Pak. Karena kan kita kerjasama ya dengan semua pihak yang terkait dengan anak tersebut, tidak hanya gurunya tapi juga orang tuanya. Nah, selain itu di sekolah pun kalau mereka misal tidak serius mengerjakan, itu biasanya ada konsekuensinya, yaitu jika nggak selesai, ya nggak boleh istirahat seperti itu. Nah, itu biasanya kan mereka semangat. Mungkin itu juga kayak harus dipancing gitu ya Pak ya, atau gimana? Kayaknya seperti itu. Kalau mereka nggak belum selesai mengerjakan itu kalau sudah dikasih aba-aba, nanti kalau yang nggak selesai nggak boleh istirahat seperti itu. Mereka pasti langsung semangat itu cepet-cepetan mengerjakan seperti itu. Itu kalau di sekolah. Kalau untuk
dengan teman-temannya, sharing-sharing dengan teman Bu Ida bagaimana? Untuk apa ya, merencanakan aksi seperti ini, merencanakan supaya anak itu tidak malas bertanggung jawab, itu bagaimana rencananya Bu Ida itu? Ya, rencananya saya akan berkolaborasi dengan guru-guru yang Hmm. apa di kelas saya seperti itu kan, untuk apa membuat kayak program atau kegiatan supaya mereka itu nggak males lagi atau kasih apalah gitu. Kemudian selain itu juga saya mau ini kolaborasi sama orang tua juga Pak, supaya mereka memantau kegiatan belajar anak di rumah. Jadi nggak hanya di sekolah rajin, di rumah pun harus juga rajin belajarnya seperti itu. Oke, berarti kan saya yakin Bu Ida dengan permasalahan itu sudah bisa diselesaikan dengan Bu Ida sendiri, ya. Dengan Iya kolaborasi Pak, dengan, ya. iya insya Allah Pak. Itu Bu Ida mungkin itu ya yang mungkin tadi jenengan mau sampaikan ke saya, Iya ya Pak, kan? itu jadi permasalahan saya itu Pak yang membuat beberapa apa hari ini, minggu ini bahkan jadi bingung dan pusing itu menghadapinya. Ya kan mereka Ya itu semoga juga nanti, tanggung jawab kita. Iya ya. ya, semoga nanti bisa terselesaikan, ya, bisa terselesaikan dengan Amin. sendirinya. Itu, Iya, amin. itu. Terima Oke Bu kasih Ida, Pak Sulkan, terima kasih ya. atas waktunya mau mendengarkan keluh kesah saya, masalah-masalah saya di sekolah, sehingga Oke, saya nggak bisa masalah. menemukan jalan keluarnya ya Pak ya. Jadi agak plong Kan ini kita juga. bisa berteman ya. Oke, gitu ya Bu Ya Deda. Saya Pak, juga terima kasih ada Pak aktivitas yang Sulkan. lain. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum.